3.1 yang mana tujuan dalam kegiatan ini adalah CGP dapat menganalisis pengambilan keputusan di sekolah masing-masing berdasarkan materi yang telah dipelajari. Nah, pada saat ini nanti yang terhormat Bapak Sekolah, nanti untuk yang pertama ya, kita akan mewawancarai pemimpin atau kepala sekolah di lingkungan sekolah kita, SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, yaitu Bapak Dr. Andes Saimin MMMH. Dan dalam kegiatan ini, demonstrasi kontekstual modul 3.1, ini kita lakukan secara bersama-sama karena memang pertanyaannya sama dari 4 CGP. Yang pertama saya sendiri, saya Edi Santoso, terus nanti Pak Gunawan Risdianto, Bu Yuli, Pak Aditya. Nah, dalam hal ini tentunya nanti kita pengen tahu Bapak ya, kaitannya dengan pengambilan keputusan yang saya yakin panjenengan ketika menahkodai ya SMK Bina Wiyata pasti banyak permasalahan. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu mesti dihadapkan pada dilema etika. Dan tentunya inilah yang nanti akan kita lihat tentunya sebagai pembelajaran kita, yang insya Allah tentunya nanti kita mungkin pada posisi seperti itu. Maksudnya posisi seperti itu pasti dihadapkan pada pengambilan keputusan di dalam menentukan apakah itu nanti melanggar kode etik ya, dilema etika, pasti ada dilema-dilema seperti itu, atau mungkin rujukan etika dan seterusnya. Secara itu Bapak Sekolah untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya sebelum mungkin pertanyaan, mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk sambutan kegiatan pagi hari ini. Mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk melanjutkan kegiatan guru penggerak di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen. Pada prinsipnya saya sebagai kepala sekolah mengapresiasi positif atau sangat luar biasa bahwa Bapak Ibu sudah bergabung masuk dalam komunitas guru penggerak, karena ini adalah salah satu program andalan bagi pemerintah, dalam hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, dalam rangka meningkatkan pendidikan di negara kita atau di NKRI ini. Maka Bapak Ibu yang sudah masuk dalam komunitas, bergabung melalui proses seleksi dan sebagainya, ini menjadi satu motivasi tersendiri atau dorongan yang kuat untuk menjadi guru Indonesia yang mestinya standar. Karena guru penggerak itu adalah banyak hal yang dipersyaratkan, walaupun di sana juga ada sinyal-sinyal harapan, tapi membutuhkan satu perjuangan yang keras atau perjuangan yang berat sebagai guru, karena guru penggerak itu akan diuji atau akan diukur implementasi sebagai guru di lapangannya. Untuk itu paling tidak Bapak Ibu yang sudah masuk dalam komunitas guru penggerak ini adalah menjadi semacam motivator atau motor pada teman-teman guru yang ada di sekolah kita ini atau di satuan pendidikan. Kalau
guru penggeraknya itu betul-betul membawa, mewarnai sebagai guru Indonesia yang diharapkan oleh pemerintah, otomatis di satuan pendidikan, di tiap satuan pendidikan, guru-guru yang ada di situ akan mengikuti dalam derapnya guru penggerak yang ada. Saya kira itu saja. Kalau acaranya atau agendanya hari ini adalah kita akan sharing bersama. Ada kontak yang sudah kita tetapkan, ya nanti saya akan menyampaikan ya apa yang mestinya saya miliki atau yang saya lakukan. Itu saja ya pengantar dari saya. Maka nanti dalam wawancara ini atau interview atau apa bentuknya saya kurang begitu bisa mengartikan itu bentuk apa, apakah bentuk wawancara, apakah bentuk interview atau bentuk menggali sumber atau bentuk apa ya semacam penelitian dan sebagainya. Prinsipnya yang jelas topik yang sudah ditetapkan ini akan istilahnya menginput dari pertama saya sebagai kepala sekolah di SMK Bina Wiyata Karawanan Sragen ini. Itu saja yang saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Bapak, saya yakin dalam pengambilan putusan ya setiap permasalahan atau keputusan itu pasti ada pertimbangan ya. Nah ini yang pertama, selama ini Bapak ya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebagai contoh begini, dilema etika ini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama ini kaitannya dengan paradigma, misalkan dalam pengambilan keputusan itu individu lawan masyarakat ya. Terus yang kedua itu rasa keadilan, rasa dan melawan rasa kasihan ya. Ada keadilan dan rasa kasihan. Terus yang ketiga ini kebenaran lawan kesetiaan. Terus yang keempat adalah paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Ini pengambilan keputusan yang kita dihadapkan pada dilema etika. Nah, di sini pertanyaannya tadi, ya kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu sebagai dilema etika ataupun moral etika atau bujukan moral? Ya, menurut saya kalau mengidentifikasi itu memang kita akan melihat subjeknya dulu ya. Karena di sini adalah sekolah atau satuan pendidikan sebagai bentuk masyarakat kecil yang anggotanya juga tidak hanya satu kelompok atau satu kelompok, maksud saya misalnya hanya guru saja atau siswa saja, bahkan sampai masyarakat harus menjadi semacam hal yang diperhatikan. Maka untuk mengidentifikasikan masalah etika atau yang hubungan dengan moral itu saya selalu melihatnya kasus itu muncul dari kelompok apa, muncul dari kelompok siswa kah, atau muncul dari kelompok guru kah, atau muncul dari pantulan dari masyarakat yang para siswanya sekolah, para anak putra putrinya sekolah di SMK Bina Wiyata Sragen. Ini yang menjadi semacam apa ya, tracing. Ya setiap saya mengambil suatu langkah atau pemecahan suatu masalah, mengidentifikasi, saya melihatnya di situ. Setelah kita lihat dari kelompok-kelompok itu, atau ya
komunitas itu apakah masyarakat, apakah siswa, apakah guru. Ya, baru berikutnya masalah yang muncul potensi muncul di sekolah ini masalah apa gitu. Kalau masalah makalah remaja biasanya ya dari siswa, tidak lepas dari peran orang tua di masyarakat atau di lingkungan keluarganya. Dan juga akhirnya merambat ke guru, karena guru itu nanti yang sebagai diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Jadi kalau kembali pada stressingnya adalah mengidentifikasikan, itu memang menurut saya kompleks atau istilahnya luas tadi, tergantung daripada etika yang hubungannya dengan moral itu munculnya dari mana, atau muncul permasalahan di sekolah ini dari unsur apa. Karena sekarang namanya kompleks sekali, masyarakat sampai anak-anak yang dibawa ke sini itu bisa terbawa masalah ekonomi orang tua, masalah keluarga, hubungan keluarga dari orang tua masing-masing, bahkan masalah lingkungan dan sebagainya, masalah organisasi dan sebagainya, semua masuk dalam mempengaruhi moral itu atau etika itu. Sehingga kalau sudah saya bisa yang jelas kita runtut, biasanya munculnya di sekolah itu dari mana, dari kelompok apa, kemudian arahnya kemana, etika yang kurang istilahnya kurang berkenan di sekolah ini. Yang jelas setelah kita identifikasikan kan nanti akhirnya ada semacam goal yang dicapai walaupun dalam proses seperti itu. Saya pikir itu dari identifikasi kita kembali ke sumber etika, sumber yang dimunculkan karena etika atau moral itu dari mana, kelompok apa, dari komunitas. Dari itu paradigmanya nanti dilihat seperti apa gitu. Iya. Selanjutnya Bapak ya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya, kalau di sini kan biasanya terkait dengan penilaian ketuntasan belajar siswa. Itu kan ada dua kepentingan, satu guru, yang satu siswa. Siswa tentunya kaitannya dengan tadi nilainya tuntas, apakah proses pembelajaran itu sudah dilaksanakan ya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Terus untuk guru, tentunya dia menginginkan ya prosedur penilaian itu diberikan ya sesuai dengan juklak-juknisnya yang ada. Artinya si guru itu sebetulnya sudah sesuai peraturannya. Tapi siswa ya ternyata siswa, sekali lagi namanya siswa itu kan ada bakat, minat dan sebagainya. Kadang yang punya bakat misalkan kayak sepak bola atau apa, dia berprestasi. Tapi di sisi lain nilainya itu bermasalah, ya, tidak tercapai ketuntasannya. Nah itu berarti kan ada dua contoh kasus kaitannya dua kepentingan antara siswa dan guru. Nah kira-kira kalau ada semacam contoh seperti itu, atau mungkin ada contoh lain ya, mungkin Bapak punya, itu kira-kira dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Setelah kita melihat identifikasi tadi, kalau ada permasalahan yang di sini memang dua kepentingan yang punya kepentingan berbeda, tapi perbedaannya itu tetap mengacu pada tujuan daripada pendidikan. Pendidikan itu kan proses yang menuju sesuatu. Kalau anak ya dari anak menuju dewasa seperti itu, dari bodoh menjadi pinter, dari tidak tuntas menjadi tuntas. Kalau disubstansialkan kan seperti itu. Ya.
Jadi proses, apalagi kalau misalnya kasusnya hanya kasus penilaian, itu kan bagian daripada pendidikan saja. Namun begitu, kita sebagai seorang pendidik itu jelas sudah diberikan suatu pegangan penilaian atau norma penilaian. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Tidak boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak subjek didiknya atau siswa, karena siswa itu adalah proses. Mungkin dari sekian siswa itu ada yang memang prosesnya tidak butuh waktu panjang, tidak butuh pendekatan yang berlebihan atau berbelit, tapi ada sebagian siswa yang mungkin membutuhkan suatu proses waktu yang panjang, pendekatan yang harus lebih serius atau perhatian yang lebih besar dan sebagainya. Nah, semua itu kalau kita tetap mengartikan bahwa pendidikan itu suatu proses, sebetulnya para siswa itu mempunyai potensi atau mempunyai kemampuan untuk tuntas dalam pendidikannya atau berhasil dalam pendidikannya. Hanya saja karena kita juga dibatasi, bentuk kita adalah bentuk istilahnya klasikal ya, jadi dibatasi waktu. Maka kita kadang-kadang yang menjadi dilema adalah setelah proses berjalan dengan waktu yang sudah ditetapkan, materi yang sudah ditetapkan atau ternyata ada sebagian murid atau siswa itu tidak mampu menyelesaikan apa yang menjadi beban proses pendidikannya. Nah, inilah akhirnya kita dihadapkan satu dilema yang luar biasa. Kalau itu sifatnya tidak fatal dalam pengertian pendidikan ya pendidikan di Indonesia, artinya secara umum, itu ya kita akan sedikit memberikan semacam ya suatu istilahnya bukan lentur ya, suatu peluang atau kesempatan supaya misalnya menambahkan waktu pembelajarannya dan sebagainya, penambahan materi dan karena kita juga sadar betul bahwa sebagai guru misalnya itu juga ada kekurangan. Paling tidak kekurangan guru itu adalah kalau dalam mendidik anak itu yang pasti kita tidak terlalu detail dalam mengklasifikasikan kemampuan siswa. Jadi situ kekurangan guru, sehingga model klasikal seperti itu ya dianggap satu kelas itu mempunyai kemampuan yang sama gitu. Padahal sebetulnya tidak. Itu kalau namanya pendidikan sudah mengacu pada individu siswa. Itu mestinya seorang guru itu mampu mendeteksi siswa itu, oh ini siswa A, ini mempunyai kemampuan seperti ini, B seperti dan sebagainya, sehingga berbeda-beda pelayan. Tapi tidak mungkin kan seperti itu. Kita kadang-kadang mengambil suatu pedoman itu saja, sehingga pokoknya belajar satu semester ya menunya ini sekian jam, harinya sekian waktu, materinya seperti ini, ya akhirnya anak diharapkan tuntas. Ukuran normal anak tuntas. Sekali lagi itu tergantung daripada kondisi yang dimiliki oleh para siswa yang sangat kompleks pengaruhnya, mulai dari masyarakat lingkungannya, dari kemampuan anak, intelijensi dan sebagainya. Nah ini sehingga di sini kalau mengambil satu keputusan seperti itu, kita juga tidak lepas daripada tidak sepihak lah gitu, tidak sepihak kepada siswa yang bersalah sebagai subjek didiknya. Kadang-kadang guru ya harus istilahnya ngelenggono, saya juga ada kekurangan. Di antaranya juga saya tidak mampu mendeteksi anak yang paling pinter ini, yang paling bodoh ini, yang medium ini gitu tidak mampu. Kalau kita punya cara itu, punya cara detektor seperti itu, ya kita memang tidak bakal mampu mendidik satu anak satu kelas 30
ya, 34 ya, 34 anak dalam waktu yang dibutuhkan sekian jam. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi sebetulnya dalam kurun waktu yang panjang itu kita harus mengawali dari situ sebetulnya. Kita mendeteksi lah gitu. Itu memang tidak terlalu istilahnya fokus kepada satu persatu. Tapi secara umum kalau kita mulai masuk di kelas itu, kita misalnya pelajaran matematika, oh ternyata anak saya yang mampu itu, yang tidak mampu itu sudah tahu sebetulnya. Kita bertemu beberapa kali itu sudah tahu. Ya dengan tahu itulah kalau kita tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan deteksi yang kemampuan anak itu ya tidak ada artinya. Kalau kita sudah melakukan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan, kita sebetulnya namanya belajar itu ya itu tetap proses. Artinya sebetulnya orang normal itu mampu dididik atau dituntaskan, kemampuannya ditingkatkan. Prinsipnya seperti itu. Kecuali kalau orang itu tidak normal, artinya tidak standar, itu ya apapun alasannya, pendidikannya ya sifatnya materi pelajaran atau kompetensi itu memang susah. Tapi secara umum mungkin hanya pendidikan secara umum ya bisa dinyatakan tuntas seperti itu, sekedar untuk mengikuti proses pendidikannya selama yang waktu yang ditentukan. Jadi kalau saya mengambil satu keputusan, kalau sudah menghadapi seperti itu ya saya melihatnya tidak hanya satu arah, tidak hanya siswa yang kita salahkan, juga harus mempertimbangkan siswa itu berasal dari komunitas apa, kemudian punya kemampuan seperti apa, dan dia juga punya tujuan untuk menjadi tuntas pendidikannya di sini, bagaimana waktu masuknya, sehingga guru pun harus mempunyai semacam istilahnya ngelenggono tadi, oh iya saya punya tugas untuk menuntaskan pendidikan masyarakat yang di sini dalam berkemampuan apapun, sebetulnya seperti itu. Saya seperti itu. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya, prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi seperti itu. Ya dasarnya memang kita ini sistem pembelajaran kita atau belajar mengajar kita adalah masih berpegang pada istilahnya belajar sepanjang masa itu apa learning apa itu? Belajar itu proses sepanjang masa. Belajar itu hanya sistem kita kan klasikal ya. Klasikal itu sebetulnya dua sistem itu, kalau belajar itu tidak kenal waktu, itu istilah yang agak favorit itu apa ya? Continuous learning. Ya. Continuous learning. Seperti itu. Secara terus menerus. Iya, seperti itu. Belajar itu tidak dibatasi waktu, ya, tidak kenal waktu. Tapi kita kan dengan sistem klasikal itu kan menentukan waktu atau waktunya dibatasi. Jadi kalau 1 tahun ya harus naik tingkat. Berbicara tentang ketuntasan belajar sebetulnya kan tidak di situ ya. Maka untuk itu langkah-langkahnya mestinya setelah kita melihat itu, karena yang kita pegang ternyata terapkan adalah klasikal, pasti ada korban karena tidak tuntasnya waktu yang sudah ditentukan. Pasti itu. Misalnya ternyata setelah akhir daripada kegiatan semester misalnya, ternyata masih ada satu kelas 34 anak yang tuntas mendapatkan nilai KKM masih 50% yang tuntas, 50% yang belum. Nah ini menjadi dilema. Kalau kita tetapkan sudah, yang tuntas ya sudah, yang belum tinggal. Ya ini akan menjadi akan menjadi bumerang kita sebagai pendidik. Berarti guru itu juga tidak bisa mendidik kalau seperti itu.
Kalau anak yang tuntas baru masih 50%, 50%. 10% yang 90% sudah tuntas, yang 10% belum. Itu pun masih harus kita lacak sebabnya apa dan sebagainya. Apalagi bumerang sebagai manajemen sekolah, maka kita tidak berani menerapkan sistem drop out atau akhirnya kita mengambil kebijakan kalau ada belum ketuntasan itu karena dari faktor-faktor akademik, belum tuntasnya, belum memenuhi KKM dan sebagainya, kita biasanya kan sudah diantisipasi ya. Kebijakannya seperti itu. Artinya di peta dulu, saya membuat peta anak-anak yang bermasalah itu kira-kira nanti kalau diprediksi sampai kenaikan tingkat itu masih berapa orang. Setelah peta itu diketahui, akhirnya kita membuat satu terobosan. Anak-anak yang belum tuntas diberikan kesempatan pengayaan atau istilahnya remedi pengayaan. Setelah ada pengayaan belum tuntas lagi, sudah mengalami penurunan jumlahnya, ya diadakan pengayaan lagi yang belum dan seterusnya. Yang akhirnya karena pedoman kita akhirnya mengarah pada satu tadi, yaitu belajar itu tidak dibatasi waktu, ya tidak kenal waktu, sehingga sampai dia itu kapanpun tuntas, kecuali ada kecualinya ya. Kalau penyebab tidak tuntasnya itu memang faktor dari peserta didik atau subjek didik. Kalau siswa tidak tuntas karena sudah tidak mau dikembangkan, tidak mau dituntaskan, ya kita nggak boleh memaksa kan, tidak boleh memaksa aturan itu, sehingga kita terpaksa harus menerapkan sistem klasikal dengan waktu yang sudah ditentukan, harus kita final. Oh ini anak ini ternyata gagal, tidak naik kelas atau tidak lulus, bahkan harus ditinggal kelas dan sebagainya, atau dikeluarkan dan sebagainya. Itu kan penyebabnya karena dari faktor siswa itu sendiri, karena tidak mau dikembangkan, tidak mau dituntaskan. Tapi kalau siswa, orang tua itu masih menghendaki untuk dituntaskan, ya kita tetap berupayalah untuk memberikan pelayanan semaksimalnya. Hanya saja waktunya aja kita batasi. Kita juga tidak pengen repot, karena sistem yang kita terapkan akhirnya kita berrepot diri. Maksudnya harus sudah kelas baru dengan materi baru, bagian jam baru, jadwal baru, tapi masih belum terbentuk kelasnya dan sebagainya. Nah ini akhirnya kita mempunyai cara biasanya dengan model kekeluargaan atau komunikasi aktif dengan orang tua. Nah yang seperti itu kalau memang sudah sampai final itu biasanya saya sebagai kepala sekolah itu sebagai apa ya istilahnya pintu terakhir. Kalau sudah kondisi seperti ini disepakati apakah tetap bertahan di sini atau tidak. Tapi apapun kebijakan yang saya ambil itu pasti sudah kesepakatan antara sekolah, pihak sekolah dengan orang tua terutama dengan siswa. Walaupun kesannya terpaksanya itu karena supaya kita masing-masing punya pegangan, akhirnya membaca pernyataan misalnya di atas metre dan sebagainya. Oh ini sudah dijamin tidak bisa naik kelas dan sebagainya, seperti itu. Kalau hanya normal-normal saja dengan teman-teman guru sudah bisa selesai ya sudah, tidak sampai di situ. Tapi kalau terpaksa belum selesai karena sulitnya mengambil satu kesepakatan ya sudah, kepala sekolah harus mengambil satu sikap yang tegas pada waktu yang sudah ditentukan dengan memperhatikan dari ya subjek yang ada, kemudian juga dari masukan teman-teman guru, mungkin dari berbagai wali kelas, PP dan juga seperti itu. Ya, terima kasih. Terus berikutnya, ini kaitannya dengan efektivitas pengambilan keputusan ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi?
poin 4. Ya kalau yang istilah efektif itu memang kalau menurut saya Relatif. efektif itu segera cepat terselesainya satu kebijakan. Kalau hanya kita tawarkan kepada teman-teman guru, ya nanti kalau belum kepala sekolahnya mengambil satu garis tegas itu juga masih ngambang terus. Maka sebagai terakhir nanti kalau sudah memang kita bicarakan, kita diskusikan, biasanya kan saya sampai manggil orang-orang tertentu yang mungkin sangat berkompeten ikut menyelesaikan masalah. Misalnya seorang guru BP-nya, seorang wali kelasnya, kemudian kalau masalah moral ya seorang guru agamanya. Itu semua kan punya catatan-catatan. Kalau akademis ya seorang guru eksaknya misalnya yang kalau masalah akademis. Kan ada beberapa karakter teman guru yang memang maaf ini mungkin di latar belakangi backgroundnya sebagai guru apa. Kalau guru matematika itu kan orang eksak, biasanya ya aturannya piye gitu. Ini beda dengan guru sejarah, beda dengan guru PPKN. Ya, udah itu yang penting Pak ada apa-apa itu bisa. Tapi kalau guru kimia, guru fisika itu ya udah berarti cenderung agak saklek gitu. Karena itu latar belakangnya sudah seperti itu, eksak gitu. Dan itu juga namanya bentuk filsafat saja. Filosofi kok, filosofi saja. Wong guru, wong matematika, wong fisika kok mosok ya gitu. Ngalah toh, nek ra kone bener ya ora gitu. Itu sekarang mungkin mulai luntur dari teman-teman guru eksak gitu ya. Artinya sudah banyak pertimbangan karena tujuan pendidikan di Indonesia ternyata juga orang guru mandekan orang saja ya dalam mendewasakan mendidik. Hingga itulah yang membuat kita agak luntur, agak kendor ya istilahnya apa ya, agak proaktif dengan kondisi-kondisi yang kita ada. Jadi langkah-langkahnya yang menjadi benar adalah kita tidak sendiri. Seorang kepala sekolah dalam hal seperti itu pun tidak menjadi semacam apa ya, diktator atau semacam saya bisa ambil tugas, apalagi di latar belakang dengan emosional. Seorang kepala sekolah tidak boleh seperti itu. Jadi kalau mau memutuskan seperti itu dalam kondisi emosional pun ya kita harus punya cara bagaimana mengendalikan emosi dulu, kemudian baru kita misalnya ya kadang-kadang siswa ya sok ngandel sok misalnya ya orang tua pun kadang-kadang ya. Tapi menghadapi hal seperti itu memang kita harus punya trik-trik dan cara-cara sehingga kita itu betul-betul kalau mau mengambil langkah-langkah itu ya murni betul-betul di latar belakangnya sebagai seorang pendidik seperti itu. Iya, terima kasih. Terus selanjutnya kasus yang kaitannya dengan dilema etika, ya mungkin tidak ada siswa dan sebagainya, atau mungkin kaitannya dengan kebijakan guru dan sebagainya. Itu selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut seperti apa? Itu dilema etika. Ya, kalau saya selalu melihat ya kepada siapapun namanya etika itu, terutama muncul dari generasi usia, usia, termasuk guru. Dulu kan ada yang sudah usianya mungkin masih baru keluar dari kampus, ada yang sudah idealismenya mungkin 5 sampai 10 tahun, tapi ada yang sudah senior sekali hampir pensiun dan sebagainya. Itu ternyata sangat dominan. Artinya dominan ini etika yang dimiliki itu sangat dominan, sangat mengikuti, mempengaruhi gitu. Hingga kalau ketika saya menghadapi guru yang masih muda sekali, apalagi yang baru keluar dari kampus, yang belum banyak pengalaman menghadapi masalah di
di sekolah, menghadapi siswa dan sebagainya. Ya, itu tantangannya seperti apa? Ini contoh kalau kita di otomotif ya, itu kan Iya. ada guru-guru baru seperti itu. Dalam pengambilan kebijakan keputusan Bapak yang kaitannya mungkin dengan proses pembelajaran, tantangan untuk mengambil keputusannya itu seperti apa? Ya, saya tetap banget dengan cara-cara yang Gimana saya sih? miliki biasanya gini ya. Saya itu kalau dengan anak-anak muda itu justru biasanya saya senang mengambil satu, saya perhatiannya saya mungkin saya pancing dengan humor dan sebagainya. Dan itu kalau kadang saya ambil di situasi-situasi yang sifatnya umum. Misalnya berkelompok seperti ini, gimana kamu kok berat badannya berapa ya? Itu sebetulnya saya hanya ingin untuk apa ya? Dia itu ya ada perhatian bahwa kepala sekolah itu ternyata nggak TK aku gitu loh. Hingga etika apa yang harus saya dilakukan mungkin kepada kepala sekolah. Oh, kepala sekolah ternyata humoris gitu. Artinya gimana? Sebetulnya itu hanya cara saya untuk bagaimana saya bisa memasukkan sesuatu kepada teman yang mungkin masih muda sekali dengan cara humor itu, dia tetap tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sungkan dan sebagainya. Tapi ya ada saja namanya kepala sekolah itu nggak ngerti saya. Saya itu malah justru sampai sekarang nggak tahu ya, ngapa orang kok takut dengan kepala sekolah ya. Kok saya sendiri pribadi sebagai guru dulu udah pernah takut dengan kepala sekolah gitu loh. Ya itu ternyata gini ya. Ternyata itu orang takut itu ada penyebabnya. Mungkin melakukan satu kesalahan gitu seperti itu. Ada di dirinya itu ada rasa salah gitu loh. Tapi kalau udah ada rasa salah, selama yakin bahwa apa yang saya lakukan itu benar, itu udah ada rasa takut, udah ada. Sehingga biasa. Ya ada kadang-kadang anak muda misalnya ya etikanya kurang pas kalau ditinjau dari etika sebagai guru jalannya etika sebagai guru. Misalnya terlanjur mengatakan kepala sekolah yo kanca kowe, kanca SMA, itu sebetulnya kurang pas dikatakan ketika seorang kepala sekolah itu di depan guru atau di depan teman-teman lain gitu. Kurang pas karena kepala sekolah itu bukan orangnya. Jadi istilahnya ya tugasnya atau jabatannya. Hingga itu menurut saya juga kurang etik. Kalau seperti itu saya biasanya juga ya udahlah nanti lain kali kita adakan pendekatan seperti itu ya nggak benar. Atau saya biasanya menetralisirnya dalam bentuk korumum ya biasanya kalau seloroh gitu, tapi arahnya ke orang yang pernah berbicara seperti itu gitu. Hingga orang itu akhirnya merasa oh iya aku pernah ya seperti itu, nggak benar gitu. Jadi tidak terasa itu sudah sampai pada sasarannya. Jadi seperti itu. Dan sebagai tantangannya ya kadang-kadang banyak kan orang-orang yang belum banyak berpengalaman atau yang jelas belum kenal banget dengan seorang kepala sekolahnya ya. Oh, kepala sekolah senang guyon, kepala sekolah selalu mesu, kepala sekolah galak banget dan sebagainya, dibiarkan santai banget dan sebagainya. Itu ya kadang-kadang kali lagi itu memang sangat subjektif karena pembawaan dari seorang guru itu nggak punya etika, dikatakan tidak punya etika itu sebetulnya tidak, istilahnya gimana ya, etika itu sifatnya nggak mutlak menurut saya terhadap orang itu, dan tergantung dia itu terbawa atau membawa kurang etika itu dari mana. Ya seperti ya misalnya itu cerita ini ya juga guru, kalau sudah di lingkungan sini kan adanya guru ya, jelas itu guru. Waktu saya masuk pertama kali di sini ada teman yang namanya saya sebut Pak Supardi. Jadi dulu waktu itu Pak Kusmanto itu juga sudah sebagai kepala sekolah, belum sebagai kepala, wakil ya, kepala Supardi. Jadi kurang etikanya, dia bicara seenaknya. Wah aku jadi guru nangkene rapati dan sebagainya. Jadi itu kepada Pak Kusmanto, lha nek kowe kaya
Orang kenal kalau Pak Kusmanto sebetulnya beliau itu siapa belum kenal, nah, baru orang baru sama-sama melamar pekerjaan gitu. Nggak taunya itu seleksi waktu melamar. Ya, setelah masuk di ruangan, semua wawancara dan sebagainya. Akhirnya ya salah tingkah kan, bingung. Nah, ini karena kurangnya kontrol orang itu kalau belum kenal banget terhadap karakternya dan sebagainya itu biasanya tantangan di situ. Nah itu ya kurang hati-hati biasanya gitu, yang kurang etika. Sebaliknya juga sama, kalau kita sebagai kepala sekolah misalnya, kalau saya terhadap teman yang kadang-kadang kurang punya etik gitu, ya saya memahami saja, ya barangkali memang yang diterimanya selama ini, yang dipunyai selama ini ya baru seperti itu, tidak apa-apa, saya cenderung seperti itu, jadi tidak begitu langsung bener dulu, enggak, saya tidak biasa. Biasanya saya inventariskan, saya catat atau salah ingat-ingat, kemudian nanti kita netralisir dalam bentuk yang umum sehingga sasarannya itu tidak menyasar pada satu orang, tapi yang lain pun bisa. Akhirnya, oh iya kalau seperti itu kurang baik. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, saya yakin Bapak sekolah itu kan punya catatan-catatan. Selaku Pak Sekolah punya buku khusus ya, catatan terkait mungkin dengan progres atau mungkin permasalahan atau sesuatu yang ingin diputuskan. Nah, dalam kasus ini ya, apakah langsung menyelesaikannya itu di tempat ya, ataukah mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, atau mungkin bentuk atau prosedur yang lain, atau kalau ada itu mungkin seperti apa? Misalkan ada guru yang terkait dengan itu, misalkan apa mungkin dipanggil atau apa gitu ya, untuk mengambil keputusan terkait dengan hal tersebut. Apakah langsung diselesaikan di tempat tersebut, atau mungkin ada jadwal khusus, atau mungkin ada cara lain gitu. Ya, saya juga melihat daripada apa ya, kalau ada guru atau karyawan selama itu wajar dalam arti ya punya masalah tapi tidak fatal, maksud saya. Tidak fatal itu bisa dengan cara mungkin ya secara langsung. Ini mestinya sebenarnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Misalnya seorang teman yang saya beri tugas untuk menangani keuangan, yang dia membuat laporan kurang pas misalnya. Kurang pas itu kan karena ya belum tahu mungkin seperti itu. Akhirnya saya membuat semacam, ini caranya seperti ini, coba ini diperbaiki dan sebagainya. Atau ini lain kali jangan diulang, misalnya seperti itu. Jadi ya itu bisa saya terapkan secara langsung. Ya bisa nanti dalam bentuk kolektif karena banyak orang yang punya tugas itu, sehingga nanti biar semua juga yang lain mempunyai pemahaman yang sama, atau adanya semacam penularan yang sudah pinter dengan yang baru belajar yang masih salah dan sebagainya. Itu biar ada apa ya, ada semacam penularan atau istilahnya Pengimbasan. Ya, pengimbasan dari yang sudah. Tapi kalau masalah ini sudah fatal itu misalnya ini. Saya contohkan seorang tadi masih keuangan. Ada orang yang saya beri tugas nangani keuangan. Dia tidak pernah membuat laporan. Kita panggil, kita ingatkan juga tidak. Akhirnya kita panggil. Prosedural. Ya, secara prosedural kita panggil tanggal berapa, jam berapa ketemu dengan kepala sekolah membicarakan masalah itu. Betulnya seperti apa tugasmu sebagai orang yang membuat keuangan. Ya mesti ya alasannya itu udah mungkin yang tidak membela diri. Rata-rata orang itu membela diri kan seperti itu. Padahal yang sebenarnya keuangan itu tidak dilaporkan karena memang ada uang yang memang terselip gitu, atau tidak sesuai dengan yang diborong, misalnya dengan waktu tertentu tidak bisa. Kalau masih seperti itu masih memungkinkan ya oke lah kita beri waktu lagi. Tapi
Nah itu menurut saya kalau tidak saya panggil juga sulit untuk membenahinya gitu. Karena sudah tidak ada etikat dan untuk memperbaiki kinerjanya ya gitu. Contoh lagi kalau pegawai yang fatal menurut saya sebetulnya tidak eksis sebagai pegawai, kan sudah ada aturan pegawai itu harus masuk jam 7 menyelesaikan tugasnya di tempat kerjanya dan sebagainya. Tapi kan kadang ada ya, misalnya saya contoh di sini misalnya Mas Patul itu kalau memang sudah berkali-kali ditegur, saya negur kadang-kadang ya kalau orang peka sebetulnya sudah ini nandes itu artinya sudah bisa diterima gitu. Kok yang ini baru hadir absennya apa masih bisa masuk, misalnya seperti itu karena pinjer kan. Ya, kalau sudah ditegur sampai seperti itu kan berarti sebetulnya seorang kepala sekolah itu kan sudah punya target. Kamu mestinya sebagai pegawai harus seperti ini gitu. Targetnya kan itu. Kalau itu berulang kali ternyata setelah saya cocokkan dengan administrasinya absennya kosong semua, panggil diadakan pendekatan, panggil artinya lesan saja gitu. Panggil secara lesan, kenapa kamu tidak absen selama ini? Kosong, padahal ada tunjangan. Saya tidak dapat tunjangan, tidak apa-apa. Nah, seperti itu ya sudah. Dilema kan, iya berarti lebih fatal nanti kalau tidak saya. Akhirnya saya panggil secara tertulis, artinya di sana ada tata tertib kan. Untuk penyelesaian masalah itu PK1, PK2, PK3 gitu. Arahnya yang jelas itu kalau memang sudah tidak concern, tidak melanjutkan kerja di sini ya mestinya kita kembalikan pada masyarakat, artinya kita PHK atau kita PHK gitu. Arahnya ke sana kalau sudah tertulis ya. Jadi ada prosedur itu ada. Tapi biasanya di sini tidak. Saya banyak melakukan dengan cara kekeluargaan. Karena kita sadar, saya juga sadar bahwa tugas-tugas itu adalah tidak mungkin bisa saya selesaikan sendiri. Saya harus melibatkan teman-teman dalam menentukan tugas sekolah. Seperti itu. Iya, tapi ya tentunya kaitannya dengan pengambilan keputusan atau mungkin yang saya garis bawahi juga penting. Tidak mungkin ya, mungkin Bapak sendiri ya untuk bisa menyelesaikan. Nah, dalam kaitannya dengan poin 7, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang sangat membantu adalah jika teman itu memang betul mempunyai niatan kerja di sini, artinya dengan betul-betul niat bekerja di sini gitu. Itu membantu sekali karena orang yang seperti itu ikhlas kerja di sini ya jelas seperti itu. Karena kalau orang sudah melatar belakangi cara niat kerjanya di sini seperti itu, saya dengan cara apa saja itu bisa arahnya karena beliau-beliau juga sadar bahwa saya memang harus mendapatkan bimbingan, saya harus mendapatkan motivasi, sampai pada saya adalah memang mendapatkan fasilitas dan istilahnya akomodasi dan sebagainya. Jadi harapannya mesti ada. Kalau memang niat kerja di sini, mesti punya harapan yang besar juga. Jadi saya hanya yakin kepada itu. Tapi seseorang tidak ada ya, seseorang itu yang ingin membantu dalam proses nama atau bidangnya BP bisa bantu saya atau misalnya. Atau mungkin istri yang mengambil. Loh kan ada pemimpin itu kan presiden kadang yang permaisuri. Atau mungkin staf ahli, anu kan staf ahli. Memang istri saya sendiri, saya belajar dari istri saya sendiri. Saya mungkin ya sama dengan yang teman-teman yang lain sama. Istri itu kadang punya bisikan kan. Jadi bisikannya apa? Kalau saya kepala sekolah, mungkin juga saya sadar. Oh iya, istri saya mungkin juga kenal dengan teman-teman saya. Gitu. Kalau teman saya itu sudah menghadapi dengan saya sangat sulit misalnya, sangat sulit.
mau ngadep sendiri sulit, mau apa ya menyampaikan suatu permasalahan sulit, dan itu mungkin agak berbau mengancam kondisi teman saya itu. Saya yakin mesti lewat orang terdekat saya, di antaranya adalah istri. Ya, ada seseorang berarti. Iya, Ya. entah lewat orang lain, entah lewat langsung, mesti ada. Iya. Ya, saya sering mendapat bisikan dari istri, misalnya ya, itu kan yo anu toh Pak, temen yang ini kan orangnya ya baik-baik saja, dan beliau diperhatikan di bidang ininya, mungkin punya kesibukan ini dan sebagainya gitu. Itu ada teman-teman yang memang sudah sampai di situ, tapi itu biasanya pada tingkatan-tingkatan yang ya sudah tadi saya katakan sudah mentok dengan kepala sekolahnya ya. Bisikan istri itu ada. Ini selanjutnya juga bisikan yang tidak baik, bisikan emosi juga ada. Nah, teman-teman juga tidak semua kenal karakter istri saya, mungkin seperti itu ya. Misalnya memperlakukan istri saya walaupun hanya dengan sikap, hanya dengan kata-kata yang sebetulnya tidak untuk itu dia, tapi istri saya merasa gitu. Membicarakan saya misalnya seperti itu ya ada. Saya contohkan kemarin, ini ya tenaga warung itu saja. Ini mungkin belum ngerti kalau itu istri saya gitu loh. Misalnya mengatakan itu kan kerjasama dalam belanja itu dengan tenaga-tenaga di kita tenaganya atau gimana gitu. Bilang atau hal yang kurang berkenan ya, akhirnya sampai saya gitu ya udahlah nanti saya. Biasa seperti itu. Jadi mungkin juga itu pada istri teman-teman juga mungkin juga ada ya. Tapi kalau saya sering-sering seperti itu, terutama yang menyangkut masalah nasib ya teman-teman di sini, nasib entah itu nasib untuk baik, nasib baiknya yang perlu di nasib kurang baiknya, nasib baiknya contohnya saya ambil contoh Pak Yudono. Pak Yudono orang baik sekali misalnya. Sering istri saya itu menyampaikan pada saya, apa Mas Yudono ini buatan memperpanjang pensiunnya kan lumayan kerjanya masih muda lah dan sebagainya. Ya saya punya aturannya, saya tidak masalah itu Ya itu dilema itu Pak. Iya. Di sini masuk. Itu antara apa kasihan atau apa ini juga dilema etika juga masuk dalam kasus itu. Maka seperti itu, jadi ada bisikan atau masukan dari basis peraturan berarti. Ya orang terdekat, tidak hanya istri saja. Juga kadang-kadang teman itu melalui siapa ya yang saya kadang-kadang saya anggap kurang pas ya, kurang pasnya di mana. Ya, termasuk itu. Ya misalnya Mas Yudono tadi contoh yang nyata saja. Ini bisa diperpanjang tugas lagi dan sebagainya, masih potensi dan sebagainya. Hanya saja tidak lewat orang luar, misalnya lewat pengawas. Lewat pengawas pernah ya, lewat pengawas gitu. Pengawas ini ya orang ngukur-ngukur, oh iya ini masalah kedinasan gitu. Intervensi dengan kepala sekolah gitu. Kalau sih itu sekedar saran dan sebagainya kan enggak. Kalau sudah namanya aturan kan enggak. Ini harus dihitung lah gitu. Jadi sebagai pengawas ya tidak. Karena saya itu lewat kepala dinas ada staf KCD mengatakan ini sebetulnya terhadap saya sampai pada Pak Narno. Nah, ternyata Pak Narno kan teman saya, akhirnya bingung mana. Lu kok akrab banget itu. Nah, Pak Narno cerita, waktu kecil waktu sekolah di UNS itu, akhirnya orang itu bingung. Ya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang itu nggak berani langsung lewat orang-orang yang dianggap mungkin bisa lah, karpe gitu. Tapi sebetulnya berbahaya ya seperti itu. Kalau kepada jabatan atau kepala sekolah berbahaya. Berbahaya di mana itu akan membuat semacam apa ya komunikasi atau hubungan yang akhirnya membuat jadi tidak nyambung. Ya kalau misalnya ada kaitannya ke dinasan ya udahlah panggil itu lebih ya lebih
enak dan mungkin lebih kekeluargaan, lebih kedinasan, ya sasarannya seperti itu. Oke, ini yang terakhir Bapak dari semua rangkaian yang telah Bapak sampaikan atas luang waktunya, dan mudah-mudahan tentunya pelajaran yang berharga ini bisa menginspirasi kita untuk proses pengambilan keputusan. Saya kira cukup Bapak. Ya. Oke. Terima kasih. Kalau sudah selesai, maaf, ini sudah menjadi satu materi yang bisa diambil petik ikhlas dan Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Rien Pak, ini dokumentasi.